Sudah 12 tahun kita udah coba segala cara buat bunuh bocah ini, tapi nggak pernah berhasil. Guru racun jarum maut ini seperti air aja buat aku. Bisa nggak ganti resep baru? Sudahlah. Jangan buang waktu. Makin kita mau bunuh dia, dia malah makin kuat. 10 tahun lagi pun percuma. Lagi cari cara buat kerjain aku. Maju bersama aja, aku buru-buru. Kami takkan bunuh kamu lagi, berkemaslah dan pergi. Kamu sudah dewasa. Sudah waktunya menikahi tunanganmu. Tunangan apaan? Aku nggak mau. Sebelum diculik ke sini, aku udah janji nikahi cewek lain. Waktu itu kamu cuma bocah ingusan, janji itu nggak berlaku. Buruk saja. Aku mau main sama cucu. Lagi pula dia putri dari klan Morris. Jangan nggak tahu diri. Kalau nggak setuju, sepertinya mereka bakal paksa aku. Aku pura-pura setuju aja. Aku nurut pada guru. Bawa benda jodoh ini. Setelah pergi, jangan gegabah. Kalau kamu kalah, reputasi kami bakal hancur. Kenapa kamu tendang aku lagi? Batalin nikah dulu, lalu cari cewekku. Akhirnya nggak perlu hadapi serangan mereka. Beneran gak kasih tahu dia? Ngapain kasih tahu? Kalau dia tahu kebenarannya, mana dia bisa hidup enak? Ini udah kurung kita selama 3 abad. Dunia kultivasi juga tidak seperti dulu lagi. Untungnya 12 tahun lalu, kita nemu jenius kayak dia. Tapi kita gagal rebut tubuhnya. Setelah 12 tahun bertarung, seluruh kekuatan kita udah berada di tubuhnya. Tiap lama lagi, seluruh dunia akan tahu nama lembah penjahat. Dia memang hebat. Tapi kalau dia ketemu orang itu... Jalan ini bener nggak? Peta ini nggak jelas sekali. Aku bisa tolong dia, lalu minta bantuan. Aku udah di tahap murni, tapi nggak bisa tahu tahapnya. Siapa sebenarnya dia? Apa kamu ini tak tahu balas budi? Aku udah tolong kamu, tapi kamu mau bunuh aku. Lukanya udah sembuh, racunnya juga hilang. Dia beneran tolong aku. Katakan, sebenarnya apa tujuanmu? Hanya membantu orang yang lagi susah. Aku Devi dari klan Lukman. Darrell. Kamu sudah tolong aku bisa bantu kamu sekali. Sesulit apapun itu, pasti akan kulakukan. Aku mau ke kota Jolin, tapi peta ini nggak jelas. Jadi aku mau tahu jalannya. Bukannya ini jelas banget, kayaknya kamu itu buta arah. Aku tahu jalan ke kota Jolin, aku mengantarmu. Baguslah kalau gitu. Setelah batalin nikah, aku BSI cari cewekku. Kamu kasih arah, aku terbang. Tak sangka jalan di luar rumit banget. Berkat kamu, aku udah sampai di kota Jolin. Makasih banyak, Nona Devi. Lagian kamu pernah tolong aku. Minggir semuanya!
Tindakan ini sangat berbahaya. Hati-hati. Dasar mesum, beraninya menghinaku. Kamu yang hampir menabrak orang. Kalau bukan karena dia, kamu pasti bakal jatuh dari kuda. Aku nggak butuh. Aku jago banget berkuda. Kamu harus ganti baju baruku. Yang penting urusanku, dan lagi jangan ikut campur urusan orang. Baik, akan ku ganti. Pakaianku ini barang persembahan. Harganya sangat mahal. Kamu cuma kasih aku uang segini. Mau hina aku ya? Sangat mahal? Untuk apa pakai baju semahal itu? Tak ada gunanya. Aku putri dari klan Morris. Orang terhormat di kota Jolin. Hanya pakaian saja. Klan Morris? Bukannya ini klan yang disebut guru? Apa tunanganku itu dia? Aku harus segera batalin nikah. Nona, kamu tidak apa-apa. Cepat tangkap orang mesum ini. Dia nggak cuma menghinaku, tapi juga merobek rokku. Aku mau ayah hajar dia. Kamu beneran gak tahu diri? Kalau bukan karenaku, kamu udah jatuh dari kuda gila itu. Aku udah tolong kamu. Kamu gak terima kasih, malah memfitnahku. Tangkap dia sekarang. Jangan sakiti dia. Bukannya kamu udah pergi, aku bisa atasi. Kamu penyelamatku, aku takkan meninggalkanmu. Aku akan melindungimu. Kamu! Aku ikut kamu ke sana. Tuan, jangan pergi. Aku datang ke sini cuma buat ke kediaman Morris. Aku ikut kamu pergi. Bawa mereka kembali! Kamu yang ganggu putriku, berani sekali kamu. Kamu yang gagal mendidik putrimu. Dia berkuda di jalan, hampir sakit warga. Ada apa ini? Saat lihat anak ini, aku jadi ingin berlutut padanya. Apa itu benar? Kuda itu terlalu liar. Aku nggak bisa kendaliin dia. Sebulan nggak boleh berkuda. Kalau sampai ada yang terluka, jangan harap berkuda lagi. Kelihatannya Pak Fahri orangnya bijak. Walaupun putrinya sombong dan manja juga bisa ngaku salah. Penilaian Dewa Peramal tidak pernah salah. Sebenarnya aku masih ada urusan lagi. Guruku, Dewa Peramal pernah jodohkan aku sama putrimu. Aku mau batalin nikah. Ini memang benda Dewa Peramal, Tuan. Silakan duduk. Namaku Darel. Orang biasa saja, jangan panggil aku Tuan. Ayah, jangan dengarkan dia. Dia itu penipu. Amanda, jaga ucapanmu. Tuan Darel itu murid Dewa Peramal dan juga calon suamimu. Jangan lancang. Aku tak mau menikahi orang mesum. Aku datang buat batalin nikah. Jangan. Perjodohan ini menyangkut nasib klanku. Darel nggak bisa pergi. Tuan Darel baru di kota Jolin, uangmu pasti sudah habis. Gimana tinggal di sini dulu sambil jalan-jalan? Kota Jolin memang indah. Aku juga butuhkan tempat tinggal baik. Ayah! Dia udah merusak roku. Masih mau numpang di sini aku. Aku nggak akan numpang. Aku bisa kerja di sini buat bayar biaya tempat tinggal. Kebetulan kami butuhkan seorang kepala penjaga. Mau nggak? Kepala penjaga juga boleh. Pas aku bisa rasakan kehidupan di sini. Tapi aku ada satu syarat. Jangan batasi kebebasanku. Tak masalah, aku nyuruh pelayan mengaturnya. Sepertinya, hidupku di kota Jolin baru saja dimulai. Benaran cewek manja. Kak Jak, aku dengar kamu juara bela diri, hebat sekali. Kenapa nggak jadi pejabat? Jadi penjaga bagus, gaji di sini tinggi dan kerjaan dikit. Benar juga, gaji kepala penjaga jauh lebih tinggi dari penjaga. Halo semuanya, namaku Darel. Mulai hari ini aku kepala penjaga kalian. Pukulanku ini bahkan orang hebat pun pasti bakal mundur. Kenapa dia baik-baik aja? Apa dia seorang master? Nona Devi. Siapa sebenarnya gadis ini? Kemampuannya hebat sekali. Aku yang kalah dari kamu. Nona, aku mengakuimu.
Daryl, Nona mencarimu. Kenapa Amanda mencariku? Beneran nyebelin banget. Nona Amanda, kamu keterlaluan. Ini memang salah aku. Tapi kamu pasti bisa hindar, aku hanya buktiin dugaanku saja. Kayaknya dia bukan cewek yang bodoh dan sombong. Akan ku cari cara buat batalin nikah. Kamu tak usah khawatir. Jangan. Ternyata aku nggak mau. Dia batalkan nikah. Kamu nggak bisa batalkan nikah. Meski harus batal, harusnya aku yang ajukan. Terserahmu. Amanda, aku datang melamarmu lagi. Kali ini kamu terima aja. Hanya wanita seperti Nona Amanda yang cantik dan terhormat pantas untuk tuan muda. Tuan Dian itu, karena klannya baru setara sama 3 klan besar, dia berbuat seenaknya dan sering ganggu Nona-Nona sudah muak padanya. Tapi demi klan, Nona tak bisa apa-apa. Sebagai kepala penjaga, melindungi kediaman adalah tugasmu. Kamu usir dia aja. Lalu apa upahnya? Ganti rugi roknya, aku kurangi 200 tael. Baik, saya segera laksanakan. Amanda, menikahlah denganku. Kalau kamu menolak, aku akan melamar lagi. Kalau kamu menolak 1000 kali, aku akan melamarmu 1000 kali. Dia ini sungguh tak tahu malu. Sudah punya banyak selir, masih mau ganggu Nona. Pelangsoran ini benaran nyebelin. Berisik sekali. Apa katamu? Kamu tahu siapa aku? Pelangsoran sekarang berkuasa, pengikut Tuan Dian semuanya cultivator zaman. Kepala penjaga yang ditunjuk Pak Fahri pasti luar biasa. Harusnya kamu bisa kalahkan kami. Pecundang yang dilindungi wanita. Banyak master di sini, kamu pasti akan kalah. Meskipun kamu punya 100 pengikut, mereka tetap bukan lawanku. Sombong banget kami semua, bahkan tak bisa kalahkan 1 pengikut Tuan Dian. Emangnya kamu bisa? Nona sudah menolakmu berkali-kali. Kamu masih ganggu dia, sebaiknya kamu cepat pergi. Kamu hanyalah orang kampung. Masih mau halangi aku melamar Amanda? Dasar orang tak tahu diri. Kuliti dia sekarang. Yang berani sentuh Tuan, mati. Tak kusangka di samping pecundang ini ada wanita secantik ini. Nggak bisa dibilang kamu ini super cantik. Super cantik? Aku udah lihat banyak wanita. Jadi ciptakan cara untuk bagi level wanita. Level dari rendah ke tinggi dinosaurus. Kera biasa aja cantik. Super cantik, kakak cantik, jadilah selirku. Jangan menghinaku. Soal wanita, kamu beneran tahu banyak ya? Mereka hanyalah pajangan saja. Menaruh vas yang cantik di sisiku bisa menonjolkan statusku. Meskipun taruh banyak barang indah di samping kodok, dia tetaplah kodok. Kamu bunuh orang yang tidak tahu diri ini, lalu bawa wanita ini kembali. Siapa sebenarnya gadis ini? Di sisinya ada master sepertinya. Apa kekuatannya lebih hebat? Kakak cantik, dia kasih kamu berapa uang? Ku beri 10 kali lipat, ikuti aku aja. Aku pasti akan baik sama kamu. Berisik. Nona Devi, jangan khawatir meski kamu bunuh dia. Akan kubantu mengurusnya. Matilah kalian semua! Orang ini sudah di tahap inti, di atas Nona Devi. Nona Devi kembali. Kamu mau bunuh diri? Atau tunggu aku habisi kamu?
Bagas juga datang. Dia itu kultivator hebat. Ku dengar dia udah nembus tahap murni dan capai tahap inti. Kalau bukan karena dia, klan Soran gak akan jadi klan besar. Saat energi baru muncul, orang pertama yang capai tahap tembus menjadi Andim. Orang berikutnya hanya bisa berlatih dengan meniru Andim. Tak peduli bakatnya, hanya bisa warisi gema yang melemah dan tak bisa nembus tahap tembus. Bocah, meskipun kami tidak menyukaimu, kami tak ingin kamu mati di sini. Kamu cepat lari. Bagas sudah di tahap inti. Kamu bukan lawannya Cari Pak Fahri. Hanya dia yang bisa menolongmu. Para penjaga ini baik juga. Meskipun tak terima aku, mereka tak ingin aku mati. Orang di sini benaran di luar dugaanku. Tapi akulah pewaris tunggal yang diakui Andim dan capai tahap tembus dalam 10 tahun. Tidak apa-apa, hanya seorang kakek, bukan apa-apa. Kamu ini orang bodoh ya. Meskipun kamu hebat, kamu sangat muda, mana bisa kalahkan Bagas. Aku sungguh bisa. Kalian sama sekali nggak hormati aku. Iya, kamu tua dan jelek. Kenapa aku hormati kamu? Bocah, beraninya kamu. Hari ini kalian semua harus mati. Bukankah kamu hebat? Kita berusaha menahan serangan ini, mungkin bisa selamat. Kak Jaka, jangan khawatir. Aku hanya perlu gerakan kakiku. Nyawa orang tua ini bakal melayang. Sudah mau mati, kamu masih sombong? Apa kamu nggak takut mati? Matilah! Wujud emas, kalau nggak capai puncak tahap inti nggak mungkin bisa punya ini. Tapi kamu masih sangat muda, ini nggak mungkin. Kamu bukan manusia. Kamu pasti monster. Ini apa leluhur agung reinkarnasi? Di dunia ini, hanya leluhur agung baru punya energi sekuat ini. Dulu saat Tuan tolong aku sudah tahu dia bukan orang biasa. Tapi tak kusangka dia ternyata sekuat ini. Hanya satu pukulan, Bagas yang di tahap inti langsung tewas. Ini pasti halusinasi. Cepat lari. Kita semua bukan lawannya. Kalau tak lari, kita bakal mati. Ngapain lari? Urusan kita belum selesai. Aku yang nggak tahu diri Anda, ampuni nyawaku aja, ampuni nyawaku. Sudah terlambat. Nona Amanda, gimana hasil kerjaku? Ini memang tugasmu sebagai penjaga. Lalu gimana dengan 200 tile? Aku tak pernah ingkar janji. Dia bisa bunuh Dian yang dilindungi Bagas. Sebenarnya apa latar belakang Darel? Lapor Tuan. Dia hanya penjaga yang berbakat orang kampung. Hanya orang kampung beraninya bunuh anakku. Dan bunuh tetua klan Soran. Panggil Irwan kemari. Baik. Tuan Irwan segera akan mencapai tahap utara. Di seluruh dunia, dia hampir tak terkalahkan. Darel itu pasti akan mati. Kita harus nyiksa dia sampai mati. Kirim pesan kepada Tuan Karta, tanya dia kapan nyerang klan Morris. Baik. Gaji penjaga nggak banyak, aku harus cari uang. Aku bisa mengobati orang. Aku nggak ngerti soal medis, tapi dengan energi tahap tembus, obati manusia. Bukannya ini sangat mudah? Nona Devi tengah malam, kenapa datang ke kamarku? Tuan, Anda yang selamatkan nyawaku. Devi rela jadi pengawal Anda seumur hidup. Nona Devi, kamu ngapain? Kekuatanku terlalu kecil, jadi
Aku kesini buat batalin nikah dan melamar teman masa kecilku. Tak bisa. Nona Devi, aku udah suka cewek lain. Dan kamu udah antar aku ke kota Jolin, urusan kita sudah beres, kamu bisa pergi. Anda selamatkan aku. Aku hanya tunjukkan jalan, aku harus balas budi Anda. Sudahlah, kalau ikuti aku saja. Utang kau Nona Amanda biar aku yang bayar aja. Dengan gitu Tuan takkan ada batasan lagi. Tidak boleh. Ini urusanku sama klan Morris. Kalau ikut campur, aku bakal rugi. Baik. Ternyata Tuan sudah menyukai orang lain. Obati segala penyakit, tak sembuh tak bayar. Tuan, anakku demam terus. Semua tabib gak ada caranya. Anda beneran bisa obati dia? Masalah kecil. Udah sembuh. Beneran sudah sembuh. Tabib sakti. Anda hebat sekali. Tabib sakti demi obati anak, uangku udah habis soal biayanya. Sudahlah, anggap saja berbuat baik, kasih dikit aja. Terima kasih. Kapan aku bisa punya 1000 tael perak? Lumayan. Pasti ada yang bisa bayar mahal. Aku harus sabar. Panggil tabib itu ke sini. Putri, dia hanya seorang tabib biasa saja. Kenapa Anda mau temui dia? Terima kasih tabib sakti, Anda benar-benar baik sekali. Aku bisa buktikan dia hebat sekali. Lenganku udah patah selama 10 tahun. Dia cuma sentuh aku aja, lenganku langsung sembuh. Tenang, tenang. Obati orang di jalan. Kebanyakan pasienku orang miskin. Pagi ini aku cuma dapat 5 perak. Aku harus cari cara lain. Nona, kami ingin menemuimu, ikut aku aja. Kenapa kamu menyerobot antrean? Ada banyak yang lagi antre. Kamu tahu siapa nonaku? Semua nyawa itu setara. Aku tidak peduli siapa nonamu. Antre di belakang. Kamu. Inka, antri. Tabib, pelayanku tak sopan. Mohon maafin dia. Aura mautnya pekat. Dia dikutukan sama orang. Tuan, tabib dari rumahku akan obati pasien ini gratis. Mohon Anda pergi ke kediamanku, uang muka 200 tael. Setelah sembuh, akan kuberi 300 tael lagi. Kalau tak sembuh, 200 tael itu anggap saja itu upahmu. 500 tael dengan gini aku bisa lunasi utang sama Amanda. Aku setuju. Mewah sekali. Upahku bisa tambah lagi. Ini konyol sekali, Putri sangat terhormat. Tabib biasa sepertimu mana bisa mengobatinya? Kalau kalian mampu, Putri tak akan cari tabib sepertiku. Tidak tahu diri. Untuk penyakit Putri, bahkan tabib istana pun tidak ada caranya. Kamu kira kamu bisa sembuhin Putri? Kamu nggak bisa, bukan berarti aku juga nggak bisa. Jangan sampai Putri meninggal karena kamu. Kamu sombong sekali. Aku ingin lihat gimana kamu bisa sembuhin Putri. Aura maut dan negatif di sini semakin pekat, kondisi Putri parah sekali. Tadi aku tidak enak badan jadi nyuruh pengawal menjemputmu. Mohon Tuan maklum. Tidak masalah. Putri terkena racun langka, kondisinya parah. Kalau kamu memang hebat, katakan aja ini racun apa. Racun langka konyol sekali. Ini kutukan yang sangat keji. Makan esensi darah Putri dan menggerogoti energinya. Para tabib biasa ini mana bisa mengetahuinya. Sepertinya Putri menyinggung orang kejam sampai dia kena kutuk kayak ini. Namun itu bukan urusanku. Tugasku cuma sembuhin Putri. Putri bukan kena racun tapi kena mantra. Mantra? Benaran konyol sekali.
Kami sudah lama bertugas di Badan Tabib, tak pernah dengar tentang mantra anak muda. Kalau mau mengarang kebohongan, harusnya cari alasan yang masuk akal. Benar, setelah meneliti, kami pastikan itu racun sona dari wilayah barat anak desa sepertimu. Tahu apa? Saat racun sona bereaksi, tubuhnya bakal kejang, seperti boneka tali. Tapi selain semakin lemah, apa Putri pernah kejang? Itu karena tubuh putri terhormat gejalanya beda dari orang lain. Ini adalah mantra pemusnah tanggal lahir itu umpannya. Setelah mantra aktif, pasti mati dalam 7 hari. Hari ini hari keberapa? Hari-hari ini adalah hari ke-6. Masih sempat, Putri. Agar aku bisa fokus mengobati, mereka perlu keluar, tidak boleh. Putri asal-usul orang ini tidak jelas. Pasti punya niat buruk, jangan percaya sama dia. Baik, aku setuju. Tuan berusaha aja, tak perlu dipaksakan. Masih mau lari? Kamu udah sembuh. Denyut nadinya. Stabil dan kuat, nggak seperti dulu. Penyakit putri benaran sudah sembuh. Mohon Tuan, terima aku sebagai murid. Aku tak mau orang tua menjadi muridku. Aku tak butuh murid. Hari ini kami bisa menyaksikan ilmu medis, Tuan. Bisa lihat ilmu begini. Mati pun kami rela. Mulai sekarang, tabib dari Badan Tabib akan menuruti Tuan. Terserahmu. Bayar biaya dulu. Kalau tak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tuan telah selamatkan nyawaku, Hana. Takkan melupakannya. Ibuku menderita penyakit parah. Mohon Tuan ikut aku ke istana untuk mengobati ibu. Ke istana? Orang di istana pasti lebih kaya. Aku pasti bisa dapat banyak uang. 3 hari lagi aku bisa ikut kamu ke istana. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Jalan kota Jolin benaran rumit sekali. Kamu itu Darel? Kamu udah nyinggung orang hebat. Hari ini kamu harus mati. Orang hebat? Di kota Jolin, yang membenciku selain klan Soran, siapa lagi? Kamu disuruh klan Soran? Emangnya kenapa? Di hadapan kekuatanku, percuma aja kamu lawan, kamu pasti akan mati di sini hari ini. Jangan basa-basi. Cepat turun tangan. Aku terburu-buru. Mati aja. Aku udah kerahkan semua kekuatan buat serang dia bahkan tidak mundur. Kamu pasti bukan manusia. Kamu pasti monster. Kamu kira musuhmu hanya klan Soran. Kamu menantang klan Soran berarti menantang 4 klan besar. Mereka tidak akan melepaskanmu. 4 klan besar? Habisi mereka semua aja. Sombong! Apa kamu tahu di balik 4 klan besar ada orang yang lebih lehat? Kalau orang itu sampai turun tangan, kamu bisa langsung mati. Orang yang lebih hebat? Bukan urusanku. Kamu pikir dengan dijaga Devi, kamu bisa aman?
Meskipun Devi kepala klan Lukman kamu bunuh anggota klan Soran, 4 klan besar itu sekutu. Bahkan klan Lukman takkan bisa melindungimu. Aku cuma mau batalin nikah lalu cari cewekku. Kenapa sulit sekali? Kok masalahnya banyak sekali? Aku cuma mau hidup tenang. Mending pakai kekuatan buat cari jalan ke klan Maris. Kalau ada pembunuh lagi aku malas urusin. Apa kamu selir, Darel? Siapa lagi yang ganggu dia? Kamu adik seperguruan Darel? Kalian turun gunung bersama? Tuan menyelamatkanku saat turun gunung. Aku bersumpah akan ikuti dia buat melindunginya. Kalau begitu, kamu selirnya? Bukan begitu. Lalu sebagai seorang gadis, kamu mengikutinya begitu saja. Darel itu brengsek sekali. Bukan aku ikuti dia dengan sukarela, Tuan Darel sudah suka cewek lain. Wanita bertengkar, pria jadi korban. Aku pergi saja. Darel, berhenti kamu. Darel, kamu berhenti. Aku baru kembali, tak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Kamu ini pasti merasa bersalah. Pertunangan kita belum dibatalkan. Kamu jangan coba goda wanita lain. Nanti reputasiku dan klan Morris bakal hancur. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini gak ada hubungan sama Tuan. Ini kemauanku sendiri. Lihat, dia sudah bilang begitu, kamu masih mengelak. Darel, hari ini kamu harus jelasin ke aku. Darel, kamu harus jelaskan ke aku. Nona Amanda sudah bilang aku kesini buat batalin nikah. Aku udah suka cewek lain. Ternyata dia sudah suka cewek lain. Apa itu, Devi? Nona Devi sangat mencintaimu karena kamu suka dia. Gak, Nona Amanda salah paham. Tuan gak suka sama aku. Lihat, ku bilang aku tak lakuin apa-apa. Kalau begitu aku yang salah paham. Sudahlah. Aku juga bukan orang yang suka buat onar. Akan ku minta ayah batakin nikah. Terima kasih. Lalu mana orang yang kamu sukai? Apa kamu akan mencarinya? Tentu saja. Kami udah berjanji setelah turun gunung, aku akan melamarnya. Ternyata kamu itu pria setia. Terima kasih atas pujianmu. Bukannya aku selalu benci dia dan mau batalin nikah. Kenapa sekarang pertunangan akan dibatalkan, aku malah gak senang. Tuan, terima kasih. Akan ku bantu Anda cari cewek yang Anda sukai. Nona Devi, Anda bukan orang biasa kan? Aku. Ku dengar soal 4 klan besar. Kamu kepala klan Lukman kan? Dulu saat klanku ribut, nyawaku terancam. Tuan yang menyelamatkanku. Meskipun Devi dari klan Lukman juga akan turuti Tuan. Terserah kamu. Selama kamu mengikutiku, aku akan melindungimu dan klanmu. Terima kasih, Tuan. Hari ini waktunya masuk ke istana bersama putri. Akhirnya bisa melunasi utangku dan selesaikan semua. Sebentar lagi aku bisa ketemu cewekku. Gak tahu sekarang dia seperti apa. Tuan di luar pintu, ada kereta. Katanya mau menjemput Anda. Akhirnya datang. Ibuku menderita penyakit parah. Para tabib di istana tidak ada cara. Dia sudah koma selama 5 hari.
Aura di istana ini ada masalah pengawalmu tak merasakannya? Tuan sangat peka. Ayah pilih banyak penjaga dari 4 klan besar untuk jaga istana. Yang paling rendah pun di tahap murni. Mereka tak pernah berkata ada masalah. Benar juga, kemampuan merasakan energi dan aura hanya milik orang tahap tembus. Bawa aku ke istana ibumu. Baik. Tuan ini ketua dan murid dari sekte obat kakakku undang mereka untuk mengobati ibu. Kakakku undang mereka untuk mengobati ibu. Tuan Darel, Anda sudah datang, baguslah. Ibu Suri bisa diselamatkan. Kamu ini dari mana? Siapa gurumu? Hanya tabib biasa tak punya guru. Seorang tabib biasa nggak pantas mengobati Ibu Suri bersama kami. Ketua kami adalah tabib nomor 1. Tabib nomor 1? Lalu kenapa Ibu Suri malah semakin parah? Kamu tahu apa ketua kami punya cara sendiri? Aku udah lama jadi tabib. Tak pernah nemu tabib yang hebat seperti Tuan Darel. Kamu nggak boleh hina dia. Tabib di badan tabib cuma obati orang di istana. Semuanya nggak becus. Nggak pantas dibandingin sama kami. Kamu hanyalah kata dalam tempurung berani meremehkan ilmu medis Tuan Darel. Kalian udah lama obati Ibu Suri, tapi dia tetap koma tabib seperti kalian bukan pecundang. Lalu apa lagi? Sekarang datang lagi anak ingusan. Tuan Darel itu tabib hebat yang aku undang. Apa orang sekte obat meragukan keputusanku? Putri kami nggak berani meragukan Anda. Cuma kami belum pernah dengar nama Darel ini. Kami khawatir Ibu Suri bakal makin parah. Aku yang mengundang Tuan Darel. Kalau ada apa-apa, aku akan bertanggung jawab. Biar aku periksa Ibu Suri dulu. Ibu Suri sangat terhormat menurutku. Kamu lihat catatan medis yang aku tulis saja. Kata Putri Ibu Suri sudah pingsan selama 5 hari. Keadaannya darurat. Apa kamu mau Ibu Suri meninggal? Kamu hanya tabib biasa, memangnya punya cara apa? Aku sudah kasih resep obat untuk Ibu Suri. Sebaiknya kamu pulang aja. Aku pernah lihat Tuan Darel mengobati putri, kemampuan medisnya sangat hebat menurutku. Mending biarin dia mengobati Ibu Suri aja. Dia bisa sembuhkan putri. Cuma beruntung saja, kalian semua malah anggap dia sebagai tabib dewa. Aku diundang Putri untuk mengobati Ibu Suri. Kamu terus menghalangiku. Apa kamu takut aku sembuhkan Ibu Suri dan permalukan kamu? Beraninya kamu. Beraninya kamu. Setelah aku mendirikan sekte, kami sudah menyembuhkan banyak orang penting. Kamu cuma tabib biasa, beraninya meragukanku. Itu belum tentu. Kemampuan medis ketua kami terkenal. Saat reputasi ketua terkenal di seluruh dunia, kamu bahkan belum lahir. Cukup. Tuan Darel adalah tamu terhormatku. Kalian terus mempersulitnya. Apa kalian nggak hormati aku? Putri harap tenang. Saya hanya cemas sama kesehatan Ibu Suri. Kalian terus bilang demi kesehatan ibu. Tapi sampai sekarang ibu belum sadar. Kakak undang kalian buat dengar kalian membual. Ampuni kami, putri saya segera menyiapkan obat untuk Ibu Suri sesuai resep. Aku masih perlu obati Ibu Suri. Aku hanya percaya Tuan. Mohon Tuan periksa ibu. Ternyata begitu, karena ada penyumbatan darah, Ibu Suri pingsan. Kondisi Ibu Suri baik-baik saja, tapi karena terlalu banyak berpikir dan usianya udah tinggi, dia pingsan. Tidak mungkin Ibu Suri terkena stroke, jadi dia pingsan. Aku sudah lama jadi tabib, tidak pernah salah. Lalu kamu udah mengobati stroke-nya. Apa kondisi Ibu Suri membaik? Mengobati stroke perlu waktu, mana bisa sembuh secepat itu. Sekte obat cuma punya nama besar saja ya. Kerusakan jantung sekecil ini pun tak bisa tahu, malah dibilang stroke. Kalian datang untuk menipu ya? Kamu sombong sekali. Putri, aku bisa sadarkan Ibu Suri sekarang. Benaran. Terima kasih. Obatnya siap. Ketua, obatnya sudah siap. Kalau Ibu Suri minum sekarang, dalam 3 hari dia pasti bisa sadar. Kamu dengar nggak? Obatku ini adalah resep rahasia sekte obat. Kamu hanya seorang tabib biasa. Beraninya meragukan diagnosaku. Kalau tahu diri, cepat pergi.
Jangan halangi pengobatan Ibu Suri. Obat dewa? Menurutku, ini obat pencabut nyawa. Begitu obat ini diminum, denyut nadi Ibu Suri akan putus total. Terus meninggal. Omong kosong! Ucok, kamu juga bodoh ya? Karena iri dengan kemampuanku, jadi dia fitnah aku. Sekte obat sudah lama obati orang. Kami pernah sembuhin banyak bangsawan dan pejabat. Masa kami salah? Tak penting berapa banyak yang kamu sembuhkan. Yang penting, diagnosismu kali ini salah. Ibu Suri nggak kena stroke. Kamu bahkan tak tahu penyebabnya masih berani obati dia. Kalau mampu sadarkan Ibu Suri sekarang, kalau tidak jangan menyesatkan orang di sini. Itu hal yang mudah. Aku bertaruh denganmu. Ibu Suri akan kubuat siuman dalam 3 hitungan, dan dalam 15 menit membuatnya sadar total. Kalau aku tak bisa, aku pasrah padamu. Tetapi kalau aku berhasil, kamu di hadapan semua orang akui saja, sekte obat hanya nama besar, lalu pergi dari istana. Tuan Darel, kamu beneran bisa? Baik aku bertaruh denganmu, aku mau lihat gimana kamu bisa sembuhin Ibu Suri. Sok misterius mana mungkin penyakit jantung bisa sembuh begitu aja. Detik pertama, buka mata. Ibu Suri Anda bisa melihat saya? Tabib Kucak. Detik kedua, bicara. Terima kasih Tuan telah menyelamatkanku. Tadi aku merasa dadaku sangat berat. Sekarang sudah terasa lega. Gak mungkin, kamu pasti pakai sihir. Kamu yang berpandangan sempit, tak bisa bedakan penyumbatan jantung sama stroke sekte obat. Cuma punya nama besar aja. Sekte obat cuma punya nama besar saja. Kamu. Ana gimana ibu? Kakak, Tuan Darel sudah sembuhkan Ibu Suri. Denyut jantung Ibu Suri rusak. Udah aku perbaiki jantungnya. Konyol. Ketua sekte obat saja bilang ibuku kena stroke, kamu cuma tabib biasa? Beraninya asal bicara. Ibu! Ibu! Ibu sudah tidak bernapas. Dasar penipu, beraninya kamu membunuh ibuku. Kakak mohon tenang. Itu hanya sebentar aja. Omong kosong! Pengawal, tangkap orang ini! Pecundang! Ibuku masih pingsan. Kalian bahkan tak bisa tangkap tabib biasa. Mohon tenang, Yang Mulia. Putri yang melindunginya. Jadi kami tak berani bertindak. Berdirilah. Tangkap tabib yang tidak tahu diri itu. Sudah ku bilang setelah 15 menit Ibu Suri akan sembuh total. Kita cuma perlu tunggu. Dasar bocah yang tidak tahu diri. Beraninya buat kami tunggu? Kamu akan bayar biaya kan? Maka akan kumaafkan perbuatan kalian. Tabib yang tidak tahu diri. Emangnya kenapa kamu nggak maafin? Kalian semua mati. Kami semua kultivator. Aku udah capai tahap inti. Kamu mau kami mati? Aku sudah di tahap murni. Kamu nggak mungkin bisa kalahkan aku. Karena kalian hebat. Maju bersama aja. Maju bersama? Bocah, kamu pikir kamu siapa? Sepertinya dia bicara begini karena ketakutan. Kamu ini benaran sudah bosan hidup. Kami nggak usah maju bersama karena satu orang dari kami. Sudah bisa habisi kamu. Benar dibandingkan sama kami. Kamu itu hanyalah orang yang tak berguan. Menurutku karena takut. Bocah yang nggak tahu diri ini
udah mulai bicara sombong kayak tadi. Suruh kami maju bersama konyol sekali. Menurutku, dia hanya ingin mengulur waktu. Biar bisa kabur dengan selamat. Jangan mimpi lagi. Sudah kubilang. Maju bersama. Sudah kubilang. Maju bersama. Karena dia mau cari mati, kita tidak perlu menahan diri lagi. Maju bersama, biar bocah ini lihat apa itu kekuatan kultivator sejati. Ucapan Pak Adit benar. Hari ini kita harus kasih bocah ini pelajaran. Semuanya, jangan buang waktu. Serang! Ini tidak mungkin. Kita semua sudah di puncak tahap inti. Dan kita punya banyak orang. Dia kalahkan kami semua hanya dengan auranya. Kakak Anda pikir tadi aku mohon untuk siapa? Semua penjaga di istana ini bukanlah tandingan Tuan Darel. Kamu sudah tahu kekuatannya. Kenapa tak memberitahuku? Anda nggak kasih aku kesempatan. Sebenarnya kamu ini siapa? Aku bukan siapa-siapa. Kami bersedia berguru pada Anda. Mohon terima kami. Kami rela menjadi murid luar yang melayani Anda. Asal bisa belajar dari Anda. Mohon Anda terima kami. Kami bersedia jadi murid Anda dan melayani Anda. Aku nggak butuh murid. Juga nggak butuh pelayan. Tuan punya ambisi sendiri. Kalau kelak Tuan ada masalah, boleh panggil kami. Ini kehormatan bagi kami. Putri biayanya. Tuan tenang saja, biaya pengobatan takkan kurang sedikit pun. Ibu sudah baik-baik saja, biayanya juga akan dikasih. Jadi, kamu cepat pergi aja, kalau enggak semua pengawalku bakal ikuti kamu. Hana. Hana. Ibu Anda sudah sadar. Kamu pasti tabib hebat yang diajak Hana. Aku Darel. Terima kasih Tuan Darel. Putri biayanya. Ini 200 tai emas. Terima kasih Tuan, selamatkan ibuku. Tuan, ini 200 tael emas, mohon Anda terima. Terima kasih, biayanya sudah dikasih, aku permisi dulu. Akhirnya aku bisa lunasin utang sama Amanda. Aku bisa cari cewekku. Tuan, tunggu sebentar. Ada urusan apa lagi? Hana itu cewek yang cantik. Ini pertama kalinya aku lihat seorang pria yang tak seperti penjaga Hana. Aku mau menjodohkanmu dengan Hana. Bagaimana menurutmu? Pernikahan dari Ibu Suri itu kehormatan tertinggi. Hanya orang hebat seperti Tuan Darel bisa dapat kehormatan ini. Ibu Suri mau pakai posisi suami putri buat deketin Darel dan buat dia mengabdi pada istana. Ibu. Nikah. Enggak, aku masih perlu cari cewekku. Aku nggak bisa terima. Terima kasih atas kebaikan. Tapi aku sudah punya tunangan. Jadi tak bisa terima. Mohon Ibu Suri memaafkanku. Apa kamu tak suka sama Hana? Ibu, Anda baru saja pulih, jangan khawatirkan urusanku. Aku lihat Hana juga menyukaimu. Gimana kalau kamu pikir lagi? Nggak usah pikir lagi. Aku nggak mau nikahin Putri. Mohon Anda maklumi.
Lancang, dijodohkan Ibu Suri itu berkahmu beraninya menolak? Lancang. Dijodohkan Ibu Suri itu berkahmu. Beraninya menolak. Kalau di istana ada orang hebat seperti Darel, kekuatan keluarga kerajaan akan lebih kuat. Kamu harus nikahin Hana. Yang mulia, aku sudah bertunangan, tidak bisa menikahi putri. Aku tadi malu besar karena dia. Aku harus kasih dia pelajaran. Sepertinya kamu ini tidak tahu diri, beraninya menentang titahku. Tuan, ini karena Ibu Suri dan Kaisar hargai Anda. Kalau menikahi putri, berarti kamu bisa dilindungi oleh Kaisar. Banyak orang mau dapat kesempatan ini. Darel, aku kasih kamu kesempatan untuk mengubah nasibmu. Cepatlah berterima kasih. Aku sudah suka cewek lain, tak mungkin terima perjodohan ini. Jadi kamu menolakku? Kalau berani bicara lagi, dihukum mati. Kaisar harap tenang. Tuan Darel, aku tahu kamu orang yang setia. Tapi perjodohan dari Kaisar, gak bisa kamu tolak begitu saja. Meski ini perjodohan dari Kaisar, aku tidak bisa ingkar janjiku. Kalau Yang Mulia menghukumku karena ini, kita lihat saja pengawalmu bisa menahanku atau enggak. Disebut Tuan melawan Kaisar. Orang yang disukainya sebenarnya siapa? Dasar orang yang tak tahu diri, beraninya menentang aku. Hari ini kamu harus tanggung akibatnya. Adit! Iya. Tangkap orang sombong ini, masukkan ke penjara, tunggu perintahku. Baik, saya baru dikalahkan oleh Tuan Darel. Anda jangan mempersulit saya. Kakak mohon ampuni dia, Tuan Darel, baru saja selamatkan ibu dia berjasa. Hana, kamu minggir. Orang ini sombong sekali kalau tak dihukum. Mana wibawa kerajaan? Semua pengawalku udah kalah darinya. Kalau hari ini dia pergi, makanya aku bakal kehilangan orang berbakat. Kalau kakak ingin hukum Tuan Darel, hukum aku dulu. Aku yang undang Tuan Darel ke istana. Yang Mulia, ucapan Hana benar. Tuan Darel telah menyelamatkanku, ampuni saja dia. Kalau hukum dia karena ini rakyat akan kecewa padamu, Kaisar, kemarilah. Jangan paksa dia. Jangan paksa dia. Dia nggak perlu menikah dengan Hana. Asalkan di saat genting, kita bisa bantu dia. Ucapan ibu betul, asal aku bisa bantu dia di saat genting. Budi seperti itu jauh lebih berguna daripada pernikahan. Pikiranmu jangan terlalu kaku. Lalu suruh Hana belajar ilmu medis dari Darel. Dengan gitu hubungannya sama kita akan lebih erat, kan? Ibu memang pintar. Setelah dia berutang budi padaku, aku menyuruhnya melatih para pengawal yang tak becus ini. Kak Adit, Kaisar lihat kita, kan? Baiklah. Aku bisa ampuni nyawa kamu. Hana bilang kamu jago medis. Jadilah guru Hana, ajarin dia ilmu medis. Asalkan jadi guru putri, kamu akan berjasa bagi kami. Tak ada yang akan meremehkanmu. Sudahlah, ajarin aja Putri. Aku harus segera pergi buat cari cewekku. Di Gunung Korun ada upacara murid khusus. Tapi nerima Hana sebagai murid hanya formalitas saja. Nggak butuh ini. Baik. Tuan, Uangnya udah ku terima, permisi dulu. Pak Boni, kamu bawa orang masuk ke kediamanku. Sebenarnya apa tujuanmu? Pak Fahri, jangan pura-pura, cepat serahkan Darel. Darel? Dia adalah kepala penjagaku. Kapan dia nyinggung Pak Boni? Dia bunuh putraku, Dian, dan juga bunuh pelindung klan Soran, Bagas. Hari ini, kalau kamu tak menyerahkannya, aku akan menghancurkan kediamanmu. Boni ini bawa banyak orang. Sepertinya dia nggak akan lepasin Darel, Pak Boni. Hal ini ada salah paham. Aku tahu sifat asli Darel, dia takkan bunuh yang tak bersalah. Salah paham? Saksi dan buktinya sudah ada. Masa ini salah paham? Aku tanya kamu sekali lagi. Kamu serahkan atau enggak? Boni, kamu pejabat tingkat 4. Beraninya ancam ayahku. Kamu keterlaluan. Nona Amanda, ini bukan urusanmu. Kalau tahu diri, jangan ikut campur. Wah,
Pak Boni lagi cari masalah sama klan Morris ya. Kebetulan klan Loka juga ingin ikut. Boleh nggak Pak Boni kasih aku kesempatan kayak ini? Pas Tuan Raka datang klan Morris melindungi pembunuh, kita bisa kerjasama buat nuntut keadilan. Ini cuma masalah kecil. Ini pasti wanita tercantik Nona Amanda. Nona Amanda, asal kamu ikuti aku dan jadi istriku, aku jamin klanmu bisa selamat. Gimana? Tak tahu malu. Tak tahu malu? Bisa menikahi wanita cantik sepertimu? Emangnya kenapa nggak tahu malu? Beraninya nyentuh putriku! Memangnya kenapa? Kalau hari ini kamu tak serahkan Darel, aku nggak cuma akan menyentuhnya, tapi juga akan hancurkan kediamanmu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya hancurkan kediaman Morris. Darel, Tak cuma klan Loka datang, klan Wanto juga akan datang. Darel, hari ini 3 klan besar bersatu kamu, dan orang klan Morris tidak akan ada yang selamat. Amanda, kamu pikir pria liar ini bisa melindungimu? Setelah kami bunuh dia, kamu tetap akan jadi milikku. Kita lihat saja apa kalian mampu membunuhku. Kita lihat saja apa kalian mampu membunuhku. Jangan takut, ada ayah. Siapapun yang bisa membunuh Darel dapat 1000 tael. Nyawaku berharga juga, maju bersama aja. Aku nggak mau buang waktu kalian maju bersama. Sekumpulan sampah. Dia hanya sendirian. Kalian takut apa? Darel, kamu hanya penjaga di kota Jolin. Yang penting itu kekuasaan Amanda. Daripada bersama pecundang ini, lebih baik menikahiku. Aku jamin kamu bisa hidup enak selamanya. aku muak banget sama kamu apalagi menikahimu. Awas kamu. Akan kubuat kamu menderita sampai berlutut mohon padaku. Sudah kubilang maju bersama. Kenapa kalian masih diam aja? Tak mengerti ucapanku. Memangnya kenapa kalau kamu hebat? Kami banyak orang pasti bisa menghabisimu. Berisik. Sombong, bunuh dia. Sudah kubilang jangan ganggu aku. Para pengawalku ini dikirim dari Tuan Karta, yang paling lemah udah di puncak tahap murni. Mana mungkin dia bisa menahannya semudah itu? Kamu jangan sok misterius. Tuan Arkananda akhirnya datang. Darel ini bunuh anakku dan lukai bawahanku. Mohon Anda membela kami. Jadi kamu yang bunuh Bagas dan Tuan Dian? Memang aku. Lalu kenapa? Lancang! Seorang bocah ingusan. Beraninya sombong di hadapanku. Tuan Arkan itu master tahap udara. Dia ini bisa langsung bunuh kamu. Darel, sudah lihat kan? Kalau kamu berlutut minta maaf, mungkin aku bisa ampuni kamu. Darel! Kamu pikir setelah dilindungi klan Morris kamu bisa aman? Asal ada Tuan Arkan, jangankan klan Morris, bahkan klan Lukman tak bisa melindungimu. Tahap udara? Sayang sekali. Tetap lemah sekali. Gimana kalau ditambah klan Wanto? Bocah ingusan berani nantang 4 klan besar. Udah beruntung kamu bisa hidup sampai hari ini. Di 4 klan selain klan Lukman, 3 klan lain bersekongkol dan nindas yang lemah. Hari ini target mereka bukan kamu, tapi klan Morris. Mereka mau hancurin klan Morris dari awal. Aku tidak peduli siapa target mereka, aku udah marah.
Darel, kamu lihat kan? Klan Soran, Loka, dan Wanto, 3 klan besar bersatu, dan ada Tuan Arkan juga. Hari ini kamu dan orang klan Morris tak akan ada yang selamat. Bukankah kamu hebat? Aku ingin lihat gimana caramu keluar dari kepungan ini. 4 klan besar bersekutu. Kamu bunuh orang klan Soran berarti memusuhi 4 klan besar. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Bunuh penjahat sepertimu. Bocah 3 klan besar bekerja sama ditambah aku. Meskipun kamu hebat sekali, tetap gak ada gunanya. Kamu menyerah aja, aku gak bakal buat kamu menderita. Kalian keterlaluan. Darel adalah penjagaku. Kalau mau bunuh dia, hadapi aku dulu. Aku bantu kamu. 3 klan besar tahap udara menarik juga. Tapi mau bunuh aku, kalian gak pantas. Sombong! Sombong sekali! Serang, bunuh mereka! Berhenti! Siapa yang berani sentuh Tuan? Berarti memusuhi klan Lukman. Devi, ini urusan 3 klan besar dengan Darel tidak hubungan sama kamu. Urusan Tuan. Juga urusan klan Lukman. Kalau mau bunuh dia, harus hadapi aku dulu. Nona Devi aku bisa atasi. Tuan, biarkan aku bantu kamu. Semuanya lindungi Tuan. Baik! Devi, kamu pikir klan Lukman bisa melindunginya? 3 klan besar dan master seperti Tuan Arkan klan Lukman bukan tandingan kami. Gadis dari klan Lukman, kalau tahu diri, jangan ikut campur. Kalau tidak, aku akan memusnahkan klan Lukman juga. Coba saja kalau berani. Karena kamu bersikeras ikut campur, akan kami bunuh kamu juga serang. Putri telah tiba. Hormat pada putri. Kalian bawa banyak orang menerobos kediaman Morris sambil bawa senjata. Apa niat kalian? Putri kami cuma mau menangkap pembunuh Darel. Orang ini bunuh putra saya dan penjaga klan Soran. Dia harus mati. Pembunuh? Tuan Darel adalah penyelamatku, juga penyelamat Ibu Suri, dan Kaisar udah angkat dia jadi guru medisku. Kalian bilang dia pembunuh, apa buktinya? Putri kami nggak bohong, dia tak hanya bunuh Tuan Dian, juga melukaiku. Diam! Tuan Darel adalah tamu terhormatku. Beraninya kalian menyerangnya. Apa kalian mau lawan kerajaan? Tuan Karta tak menyebut kerajaan memihak klan Morris. Berarti masih ada cara lain. Aku harus selesaiin tugas beraninya kamu lawan. Perintah dari Putri mau memberontak? Saat ini tak bisa lawan kerajaan. Nanti rusak rencana Tuan Karta. Saya salah. Mohon Putri ampuni saya, Putri. Kami tidak tahu kalau Tuan Darel penyelamat Anda. Kami udah salah, mohon Putri ampuni kami. Kami akan segera pergi. Pergi? Kalian menerobos klan Morris dan nyerang penyelamatku, lalu mau pergi begini aja? Tuan tak menyebut kerajaan memihak klan Morris. Berarti pasti ada cara lain. Aku harus selesaiin tugas putri beraninya. Lawan perintah Putri mau memberontak? Saat ini jangan memusuhi kerajaan. Nanti rusak rencana Tuan Karta. Saya salah. Mohon ampuni kami, Putri. Kami tidak tahu Tuan Darel penyelamat Anda. Kami sudah salah, mohon ampuni kami. Kami akan segera pergi. Pergi? Kalian menerobos klan Morris dan nyerang penyelamatku lalu mau pergi begini aja? Putri, saya ngaku salah, mohon ampuni saya kali ini. Kalian telah nyinggung Darel. Artinya nyinggung kerajaan hari ini harus tanggung akibatnya. Putri, aku adalah masater tahap udara. Kalau berani paksa aku takkan peduli kamu siapa. Di antara kami juga banyak master tahap udara. Kamu pikir kamu bisa selamat hari ini? Sepertinya hari ini aku harus turun tangan. Putri. Asalkan Anda ampuni kami, kami bersedia serahkan semua harta. Ampuni kami, Putri. Tuan, apa Anda mau melepaskan mereka? Kalau Tuan tidak mau, aku segera penjarakan mereka. Tuan Darel, kami itu orang yang tak tahu diri Anda baik hati. Maafkan saja kami, Tuan Darel. Aku ditipu oleh Bonnie. Sebelumnya kita tidak pernah ada dendam. Mohon ampuni aku. Kalian, Bonnie karena kamu, aku nyinggung Tuan Darel, jangan harap melibatkanku. Din, ayah tak bisa balaskan dendam untukmu. Sudahlah, biarin mereka hidup aja.
Kalian pergi aja. Terima kasih atas bantuan Putri. Tuan Daryl tak perlu sungkan, ini juga perintah kakakku. Kaisar ini pintar sekali. Membuatku berutang budi padanya. Kakakku juga kagum pada Tuan Daryl, jadi ingin berteman sama Tuan. Sudahlah. Nanti balas budinya aja. Kapan aku bisa cari cewekku? Tuan Anda lepaskan mereka begitu saja, apa akan ada masalah? Devi, jangan khawatir, kerajaan akan melindungi klan Lukman dan klan Morris. Terima kasih Putri, bantu klan Morris, aku dan ayahku akan ingat kebaikan Kaisar. Nona Amanda tak perlu sungkan. Lagi pula aku bisa kenal Tuan Daryl juga berkat kamu. Terima kasih Putri, bantu klan Morris. Aku dan ayahku akan ingat kebaikan Kaisar. Nona Amanda tak perlu sungkan. Lagi pula aku bisa kenal Tuan Daryl juga berkat kamu. Kalau bukan karena gaun mahalmu, aku takkan obati orang buat cari uang. Saat pertama kali ketemu, kamu nyebalin. Bisa nggak Tuan Daryl berteman dengan aku? Terserahmu kamu Putri, aku hanya orang biasa. Selain itu, bukankah aku gurumu? Terus aku akan anggap Tuan udah setuju. Daryl, kamu benaran jago menarik perhatian cewek. Bahkan Putri pun bisa jadi temanmu. Ini berarti aku populer, kamu iri ya? Tuan itu orang yang lurus dan hebat sekali. Wajar kalau mau berteman dengannya Nona Amanda. Kamu nggak boleh bilang gitu. Ucapanku tak salah. Dia cuma pembuat onar dan suka godain cewek. Nona Amanda tak perlu marah, Tuan Daryl memang sangat memesona. Tapi dia sudah suka cewek lain. Kami hanya teman saja. Aku nggak marah. Aku hanya merasa dia terlalu sombong. Hari ini 3 klan besar mau bunuh dia, kalau nggak ada bantuan Nona Devi dan kamu. Mereka sombong kayak gini karena mengabdi pada Tuan Karta. Tuan Karta? Dia sangat misterius dan punya banyak bawahan. Tapi orangnya sangat kejam, juga pendendam. Dulu karena tolak kerja sama dengannya, aku disakiti dia. Tuan yang selamatkanku saat itu. Kalau Tuan Karta turun tangan, Daryl bakal celaka kan? Walau harus mati, akan kulindungi Tuan. Jangan takut, sebaiknya mereka nggak datang. Kalau datang, akan kubunuh semua. Ku dengar kekuatan Tuan Karta hebat. Dia sudah mencapai puncak tahap udara. Gimana kamu bunuh dia? Kalau aku bilang sudah mencapai tahap abadi, mereka pasti bisa kaget. Aku juga di puncak tahap udara. Kalau bertarung, belum tentu siapa yang akan memang. Hah? Apa? Kamu serius? Ini wujud emas yang nyata. Hanya yang capai puncak tahap udara bisa buat wujudnya menjadi sepadat ini. Kakak memang pintar sekali, bisa tahu kehebatan Tuan Daryl. Aku telah meremehkanmu. Aku akui kamu lebih hebat dariku. Tuan Daryl, kamu semudah ini sudah di puncak tahap udara, pasti banyak menderita kan? Putri gawat, istana-istana diserang. Sekelompok pembunuh masuk istana, semuanya sangat kuat, pasukan istana udah kalah. Yang Mulia dan Ibu Suri terkepung di istana Hormani, mereka dalam bahaya. Kasim Arif, kenapa istana bisa diserang? Siapa yang ngelakuin ini? Para master dari klan Soran, Loka dan Wanto menerobos istana bersama pembunuh. Katanya mau hancurin keluarga kerajaan dan kuasai negara dalam. Dasar bajingan beraninya menyerbu istana. Benaran keterlaluan. Mohon Tuan selamatkan kakakku dan ibuku. Selamatkan negara dalam. Aku. Saatnya membalas budi pada keluarga kerajaan. Nona Devi, perjalanan ini akan berbahaya untukmu. Kuberikanmu seutas tarung energiku. Saat dalam bahaya ini akan membantumu. Aku berhasil menembus ke tahap udara tingkat menengah. Terima kasih, Tuan.
Tuan Karta, saya tidak becus klan Morris dan Daryl itu dilindungi Kaisar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pecundang. Sudah gagal masih berani cari alasan. Tuan Karta, mohon tenang, mohon beri aku kesempatan lagi. Aku sudah kirim orang menyusup ke istana, bentar lagi akan kuasai istana. Tuan Karta bijaksana. Setelah kuasai istana Daryl sendirian, kita pasti bisa menghancurkannya. Jangan banyak bicara, kalian bawa orang dan tunggu di luar istana bunuh semua yang lawan kita. Baik, saya laksanakan. Saat di Gunung Korun, Dewa mengubahku dari ular jadi manusia. Sekarang asal aku bisa nelan energi naga Kaisar, aku bisa menjadi dewa sejati. Siapapun yang halangi aku harus mati semua. Hari ini asalkan ada kami, pasukan istana tidak bisa melindungimu. Serahkan stempel Kaisar, kalian gak akan menderita. Kak, untuk apa basa-basi bunuh dia, lalu cari stempel? Tuan udah berpesan. Harus dapat stempel Kaisar. Kalau maju lagi, mati. Orang yang tak tahu diri, serang. Yang mulia! Kakak! Siapa kamu? Beraninya halangi kami. Orang yang bunuh kalian. Akhirnya datang. Dasar pengkhianat, hari ini aku pasti bunuh kamu demi balas dendam buat prajurit kami. Cuma kalian berisik. Tuan, biar aku saja. Aku mau pakai mereka untuk menguji kekuatanku. Beraninya bunuh adikku, cari mati. Ini tak mungkin. Kalau kami bersatu, kekuatannya bisa sampai tahap udara kamu. Berisik! Tuan Karta akan datang, kalian semua akan mati. Tuan Karta akan segera tiba. Setelah dia kuasai istana dan naik takhta, kita akan menjadi pejabat. Mulai sekarang kita takkan lagi ditindas Kaisar Kota Jolin, bahkan negara Dalan akan menjadi milik kita. Devi, kalau dulu kamu tunduk pada Tuan Karta, kamu tidak akan jadi begini. Sekarang klan Lukman dikeluarkan dari 4 klan besar. Kalian hanya budak Tuan Karta. Aku tidak mau bersama kalian. Kamu! Klan Lukman akan hancur karenamu! Percuma aja basa-basi tunggu Tuan Karta tiba. Mereka akan sadar percuma aja kalau melawan. Dasar orang tak tahu diri. Meski Tuan Karta datang, selama ada Daryl kita belum tentu akan kalah. Jangan buang waktu sama mereka. Kalau mau bertarung, maju aja. Kalau tidak, tunggu saja Tuan kalian urusin mayat kalian. Sombong! Hari ini aku harus balas dendam buat anakku, habisi kamu! Tuan Arkan, kita bersatu bunuh pengkhianat Devi. Setelah Tuan Karta tiba, baru kita bunuh sisanya. Baik, hari ini akan kubunuh kamu dulu. Hanya kalian? Ini urusan 4 klan besar. Biarkan Nona Devi selesaikan aja. Dengan kemampuannya, mereka bukan tandingannya. Tak mungkin. Dulu kamu hanya berada di tahap inti dalam waktu singkat. Gimana bisa capai tahap udara? Nona Devi, ampuni kami tahu kami salah, tolong lepaskan kami yang tidak tahu diri. Anda orangnya baik hati, jangan bunuh kami. Nona Devi, kami juga dipaksa oleh Tuan Karta. Kami nggak mau lawan kerajaan. Tolong beri kami peluang untuk bertobat. Tuan Karta akan segera datang. Asal kami mengulur waktu, pasti akan selamat. Jangan sampai dia menyerang sekarang. Dulu saat kalian mengejarku dan berbuat jahat, gak pernah ampuni orang. Aku pasti akan balas dendam.
Tuan Karta Anda akhirnya datang, mohon Anda membela kami. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Tuan. Devi, dulu kalau kamu tunduk padaku dan rela jadi budakku, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Aku pernah menerima pelajaran dari dewa. Sekarang akulah yang terkuat di dunia ini. Selain dewa itu, tak ada yang bisa melawanku. Kalian pasti akan mati hari ini. Kenapa aku merasa orang ini familiar? Tuan Karta, dia orangnya dia yang bunuh putraku. Mohon Anda balas dendam buat putraku. Dewa Agung! Hormat pada Dewa Agung! Dewa Agung, kalau bukan karena Anda ajarin aku, sekarang aku tetap luar biasa. Takkan pernah jadi manusia, apalagi mencapai puncak tahap udara. Darel hebat sekali, sebenarnya dia siapa? Tak kusangka Tuan punya masa lalu seperti itu. Dian! Ayah tak bisa membalaskan dendammu! Dewa Agung, soal kerajaan saya sarankan Anda jangan ikut campur karma dunia fana itu merepotkan. Aku berutang budi ke kerajaan, jadi aku harus menghentikanmu. Karena bantuanku, kamu bisa jadi manusia, namun tak tahu balas budi dan menyakiti orang. Memangnya kenapa kamu pernah bantu aku? Hari ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan jadi kaisar negara Dalan, merebut aura naga kerajaan buat menjadi dewa sejati. Meski kamu halangi aku nggak akan berhenti. Dulu aku pernah bantu kamu, malah ikut campur urusan dunia fana hingga sebabkan bencana hari ini. Urusan ini harus kubereskan. Siapapun yang menghalangiku jadi dewa harus mati. Ada catatan di kitab kuno. Ini wujud emas master tahap abadi Tuan adalah dewa abadi. Meski tahapmu lebih tinggi, memangnya kenapa? Aku adalah jelmaan siluman, tak akan mati. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Jelmaan siluman? Aku akan bikin kamu jadi ular lagi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Nona Devi dulu dia mengejarmu hingga kamu terluka. Sekarang aku serahkan dia kepadamu. Terima kasih, Tuan. Tuan, tunggu bentar. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan kami. Berdirilah, tak perlu sungkan. Dewa Agung, aku tahu Anda dewa dari langit. Tidak peduli gelar atau pangkat. Tapi Anda selamatkan aku dan seluruh negara. Aku tak tahu cara balasnya. Jadi aku mau angkat Anda jadi raja bebas dan dipuja rakyat. Kalau semua orang tahu negara Dalan punya dewa abadi, kedepannya negara Dalan akan tak terkalahkan di dunia ini. Asal ada dewa abadi, negara Dalan akan aman selamanya. Kaisar ini terlalu pintar. Dia mau manfaatin aku buat jaga negaranya. Sebaiknya aku pergi aja. Terima kasih atas niat baik Anda. Tapi aku cuma mau cari cewekku. Tuan, apa Anda akan pergi? Urusanku di sini sudah selesai. Aku mau cari cewekku. Oh ya, ini untukmu. Meski putri bukan murid sejatiku, kuanggap kamu teman.
Kitab ini untukmu. Setelah kamu kuasai, bisa sembuhkan semua penyakit. Terima kasih, Tuan. Kamu akan kembali nggak? Kalau berjodoh, kita akan ketemu lagi. Tuan jaga dirimu. Nona Devi juga. Cewekku, aku datang buat menikahimu, tunggu aku.